Seorang pria mendadak diwarisi kekayaan luar biasa, senilai 68 triliun rupiah. Tapi warisan itu tidak bisa langsung ia nikmati begitu saja. Ia harus menjalani tantangan, menghabiskan 2 triliun rupiah hanya dalam waktu 1 bulan. Kedengarannya mudah, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Syarat pertama, uang itu hanya boleh dihabiskan di satu kota tertentu. Dan setelah sebulan berlalu, tidak boleh ada satupun aset yang tersisa. Kedua, ia tidak boleh menyumbangkannya atau memberikannya sebagai hadiah. Semuanya harus ia gunakan sendiri. Ketiga, ia dibatasi hanya boleh mempekerjakan maksimal 100 orang sebagai pengawal pribadinya. Keempat, ia tidak diizinkan merusak barang yang sudah dibeli. Dan yang paling berat, ia tak boleh menceritakan tantangan ini kepada siapapun. Tanpa banyak pertimbangan, ia menandatangani kontrak tersebut. Tantangan pun resmi dimulai. Langkah pertamanya cukup nekat. Ia menyewa seluruh petugas keamanan di gedung tempat ia berada. Teman-temannya yang ikut menyaksikan pun ikut bersorak senang. Tak berhenti di situ, ia memutuskan untuk membeli satu tim sepak bola. Pelatih tim itu sempat memandangnya sebelah mata, sampai akhirnya pria itu memerintahkan truk-truk besar masuk penuh dengan uang tunai yang langsung membuat semua orang terpana. Hari-harinya berubah menjadi pesta penghamburan uang. Ia menyewa hotel paling mewah di kota itu dan mengambil seluruh kamar untuk dirinya dan timnya selama sebulan penuh. Pemilik hotel awalnya curiga, tapi begitu melihat uang muka yang diberikan, ia langsung mempersilahkan pria itu menikmati seluruh fasilitas hotel tanpa batas. Tak cukup dengan itu, ia juga membeli berbagai saham yang beredar di kota tersebut. Bahkan ketika ada seorang pria asing menerobos masuk ke kantornya dan menawarkan produk aneh, ia langsung membelinya tanpa ragu. Padahal pria itu ternyata seorang pasien gangguan jiwa. Namun, ia juga menunjukkan sisi dermawannya. Meskipun tidak boleh menyumbang, ia menggunakan uangnya untuk mewujudkan keinginan banyak orang, asalkan tetap sesuai syarat kontrak. Uangnya pun menyusut drastis. Namun siapa sangka, saat ia mengira pengeluarannya sudah berhasil, sahabatnya justru memberi kabar mengejutkan. Saham-saham yang ia beli ternyata melonjak nilainya, membuat kekayaannya kembali bertambah besar. Alih-alih lega, pria itu malah semakin frustasi, karena misinya bukan untuk menjadi kaya, melainkan justru sebaliknya, menghabiskan uang sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, tanpa melanggar aturan yang sudah ditetapkan.